Halo pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Elvolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Banjir lebih setengah meter di awal tahun 2024 terjadi di Balikpapan, menyebabkan warga kesulitan beraktivitas. Warga di Tarakan dihebohkan oleh kemunculan foto oknum pegawai berada di warung makan saat jam kerja. Di Tarakan terdapat sebuah tempat bagi pelancong untuk melihat aktivitas bekantan. Lokasinya berada di hutan mangrove. Petugas dari Polairut bersama relawan Selasa siang diterjunkan di lokasi banjir kawasan Karangjoang, Balikpapan Utara. Ini dilakukan untuk memantau situasi sekaligus memberi pertolongan kepada warga yang membutuhkan. Petugas memastikan tidak menemukan kepanikan. Ini karena warga diyakini terbiasa menghadapi banjir. Namun demikian mereka tetap kesulitan beraktivitas. Kami dari Ditpol Kalimantan Timur setelah mendapatkan informasi kami langsung mendatangi TKP tempat di mana banjir ini berada, dan tugas kami yaitu monitoring sambil membantu warga memang betul-betul membutuhkan pertolongan kita. Dengan kehadiran itu nanti kita bisa memberikan informasi ke direktorat, kalau diperlukan bantuan perahu karet kita telepon ke kantor untuk didatangkan ke sini. Sejauh ini kondisinya seperti apa Pak? Apakah masyarakatnya perlu bantuan atau seperti apa? Alhamdulillah jauh ini masyarakat masih bisa mengendalikan diri lah, dalam arti mereka masih mampu untuk menghadapi bencana seperti ini, karena memang sering terjadi di daerah kilometer 18 ini banjir seperti ini ketika hujan deras. Seringnya banjir di Karangjoang juga diakui warga. Dalam kondisi seperti ini mereka harus beraktivitas di tengah genangan air. Disebutkannya banjir kali ini terjadi usai diguyur hujan deras subuh hari. Karena luapan airnya cukup tinggi, maka anak-anak yang hendak sekolah pun terpaksa diliburkan. BPBD, ada sini BPBD, ada sini. Jangan main. Mulai tadi subuh kalau nggak salah atau malam itu kan hujan deras tuh. Nah, jadi airnya meluap, banjir. Ini jadi warga di RT 39 ini nggak bisa beraktivitas Bu ya? Nggak bisa, anak-anak sekolah juga jadi libur. Tapi ini sering nggak sih Bu di sini Bu, wilayah sini untuk banjir? Sering kalau hujan. Kenapa Bu masalahnya Bu? Ya mungkin lubang. Hah? Ya. Kurang lancar. Kurang lancar lubangnya di sana kan? Drainasenya Bu? Ya, drainasenya. Di sini ada berapa kakak kira-kira Bu? Ada lebih 15 sini. 15 kakak Bu. 15. Kayak gini berapa lama Bu baru bisa turun Bu? Bisa sampai sore. Terus seharian Bu? Ya, seharian lah. Warga berharap pemerintah kota secepatnya mengatasi persoalan banjir yang sudah menahun. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Petugas di Balikpapan ini tengah memadamkan api yang membakar rumah di RT 24 Stalkuda, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Selasa siang. Mereka harus bekerja cepat karena lokasi kebakaran di kawasan padat. Warga menyebut api diduga dari korsleting listrik. Upaya pemadaman tidak mudah. Seorang petugas terluka di bagian muka, sementara seorang warga mengalami luka bakar di tangan. Luka tersebut didapat saat hendak menolong salah satu warga yang rumahnya terbakar. Mana mau naik ke lantai 2? Orang sudah. Lain.
Tetangga. Ini tadi awal mula kebakarannya kenapa nih Mas? Taunya? Konslet listrik kayaknya. Konslet listrik. Bakar ya. Perkiraan jam berapa Mas kejadian? Tadi jam berapa itu? Ini Ada 9.41. setengah jam lah. Kurang lebih 30 menit lah ya. 30 menit lagi Tiba-tiba api langsung membesar atau gimana? Membesar. Langsung membesar. Ini rumahnya terbuat dari apa nih Mas? Mayoritas beton yang di belakang. Awalnya beton. awalnya beton. Yang kebakar di awal ini beton dulu ya, baru nanti menyebar di kayu itu. Perkiraan ada berapa rumah ini? 2 rumah aja. 2 rumah ya. Oke. Tadi luka kenapa nih Mas? Tadi menyelamatkan Haji tadi mau masuk ke dalam. Menyelamatkan teman. Iya. Yang punya rumah. Dia Yang mau menyelamatkan barangnya. Jadi ketarik lah dia maju. Kepala Pelaksana BPBD Balikpapan, Usman Ali menyatakan 2 rumah terdiri dari 3 petak berlantai 2 dan 2 pintu berlantai 1 yang terbakar. Untuk memadamkannya, mereka dibantu unit dari Polri dan TNI serta relawan dan warga. Rumah yang terbakar kurang lebih saat ini ya, data sementara ada 3 petak bertingkat ditambah 2 di belakang rumah petak itu. Saat ini jumlah kakak yang terdata, petugas masih melakukan pemadaman ya, terdiri dari beberapa unsur, pemadam kebakaran, BPBD, TNI Polri beserta masyarakat seperti itu. Kurang dari 1 jam, kobaran dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dan penyebab pasti munculnya api masih diselidiki. Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Keributan di Jalan DI Panjaitan, Sungai Pinang tak jauh dari Terminal Lempake terekam kamera CCTV pada Minggu siang. Dalam rekaman itu, seorang pria berbaju hitam bercelana pendek menyerang seorang pria pengendara motor. Tidak hanya sekali, pelaku menyerang kedua kalinya dengan menggunakan obeng hingga menyebabkan pengendara motor tersebut luka robek di kepala. Rudianto yang kini telah ditetapkan menjadi tersangka itu mengaku kesal karena korban menyerempet mobilnya. Awalnya ia memukul dengan tangan kosong. Karena korban melawan, Rudi akhirnya menggunakan obeng yang diambil dari dalam mobil. Terus? Tabrak. Terus dia ajak ke kantor polisi nggak mau. Terus? Ya terus saya bilangnya melawan. Saya pukul. Oh, pukul. Kok sampai berdarah gitu pakai apa mukulnya? Obeng. Pakai obeng. Obengnya memang disiapin atau? Enggak, memang obengnya kita pakai mobil. Selalu ada di mobil. Oke, terus? Jadi kan adanya obeng yang di situ di mobil saya ya, pakai obeng. Jadi awalnya mobil sampean ditabrak gitu? Mobil saya tabrak. Dari belakang atau gimana? Dari samping. Dari samping. Katanya nyelip dia. Oh, dia nyalip. Kenal nggak sama? Nggak kenal. Nggak kenal. Karena saya mau berangkat ke Sangatta. Oh gitu. Berarti habis terjadi penganiayaan itu langsung ke Sangatta? Lain, saya jemput penumpang dulu. Oh, penumpang. Jemput penumpang di PM Nur. Setelah saya jemput di rumah saya di PM Nur, saya berangkat ke Sangatta. Sangatta. Baik, kan? Kemudian, terima kasih. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Padli menyatakan penganiayaan bermula saat pelaku membunyikan klakson. Kaget dengan klakson tersebut, korban terjatuh dari sepeda motornya dan mengenai mobil pelaku. Pelaku ditangkap sore hari di Jalan Poros, Samarinda, Bontang. Diketahui pelaku ternyata sopir taksi gelap. Terjadi perbuatan, kemudian tersangka melakukan pemukulan kepada korban di bagian pelipis. Nah, setelah melakukan pemukulan ternyata tersangka masuk ke dalam mobil dan mengambil obeng dan melakukan penusukan ke arah mata, tapi tidak mengenai, akhirnya kena 2 kali di bagian kepala. Akibat perbuatannya, Rudi dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda.
Junaidi, Budi, Anjas, dan Rama ini ditangkap polisi di Samarinda usai menganiaya 4 orang. Akibat penganiayaan tersebut, keempat korban menderita luka serius dan harus dirawat di rumah sakit. Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Padli menyatakan penganiayaan di Jalan Poros Samarinda Bontang, kawasan Tanah Merah itu terjadi jelang pergantian tahun. Ini bermula saat keempat korban dikejutkan suara klakson panjang saat hendak menyeberang jalan. Keempat korban serentak meneriaki pelaku. Pelaku yang saat itu seorang diri akhirnya dikeroyok karena mencoba menyerang. Tak terima diperlakukan seperti itu, pelaku memanggil rekan-rekannya dan balik menyerang keempat korban dengan menggunakan senjata tajam. Yang salam sejahtera buat kita semuanya, yang saya hormati Pak Kapolsek dan Pak Reskrim. Ini lewat awal itu korban ini akan menyeberang, dengan katanya ragu-ragu atau apa, sehingga mungkin tersangka ini bel, bunyikan klakson. Nah ini yang akhirnya kemudian diteriakin. Nah setelah diteriakin, tersangka ini putar balik menghampiri dan terjadi percakapan dan mengeluarkan dari badik dan melakukan penusukan. Itu peristiwa awal. Salah satu pelaku mengaku awalnya memang membunyikan klakson panjang. Ia menjadi kesal saat para pemuda itu meneriakinya. Emosinya memuncak setelah para korban mengeroyoknya. Gara-gara klakson motor panjang? Dia mau nyebrang, klaksonnya panjang, terus dia nggak terima kan. Langsung dikeroyoknya saya duluan. Oh, sampai dikeroyok duluan? Dikeroyok duluan, baru dihantam pakai batu nih. Oh, sempat dihantam ya? Saya melawan. Terus sampai panggil teman-teman gitu atau gimana Bang? Iya. Kenal kah Bang sama pelaku? Nggak kenal. Nggak kenal? Spontan aja ketemu di situ ya? Spontan. Sebelumnya nggak ada pernah ketemu? Nggak ada pernah. Kini akibat ulahnya tersangka terancam hukuman 12 tahun. Iswanto melaporkan dari Samarinda.